Halo, jumpa lagi di Geowater Channel. Kali ini saya bersama Nandar Iskandar. Nandar Iskandar bukan namanya? Iya, betul Pak. Nandar Iskandar. Ini kita sudah menjalin pertemanan sekitar 13 tahun. 13 tahun pertemanan, dan saya luar biasa tamu saya ini dia itu adalah kuliah sambil kerja. Itu yang saya paling amazed, sampai dapat sarjana. Ya kan? Pak. Kuliah sambil kerja sama sarjana, dan sekarang kerja ya cukup nyaman lah. Insyaallah Pak. Nyaman, alhamdulillah, bersyukur kita ada kerja sama usaha bareng. Dan udah sampai punya mobil ini. Nah, ini menarik nih sosok Nandar ini. Dan untuk andalan ya, saya sempat andalan saya lah pokoknya. Luar biasa lah, kejujurannya, ketekunannya keren banget lah. Terus kreativitasnya, daya tahan bantingnya luar biasa loh. Oke Ndar, ceritain dulu kuliah lulus tahun berapa sampai kapan itu masuk kuliah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lulus sekolah SMA tahun 2002, dan itu saya langsung kerja di ikutin pelatihan cleaning service. Oke. Jadi ini menarik nih. Jadi Nandar ini mulai kerja dari sebagai cleaning service. Ya. OB dong. Tambah OB juga. OB sama cleaning service sama nggak sih? OB itu bebersih ruangan. Kalau cleaning service ya bantuin keperluan kantornya juga. Kalau cleaning service yang bebersih ruangan. Ya, kalau yang OB bantu juga. Tapi itu satu paket kan? Satu paket Pak. Oke, jadi Nandar ini mulai karirnya dari seorang cleaning service. Gak apa kan? Kita sampaikan ke publik gitu. Gak apa-apa Pak, biar ini juga tahu. Oke. Kok bisa sampai kuliah? Pertanyaannya. Ya karena kebutuhan. Tadi dulu belum. 2002 cleaning service sampai tahun? Saya cleaning service sampai tahun 2007. 2005 Pak. 2005. 3 tahun cleaning service. 3 tahun. Oke. Setelah itu saya pindah ke McD Dago. Itu penugasan, itu tugas dari holdernya cleaning service atau memang pindah ke Dago? Itu penugasan itu dari perusahaan DT itu, perusahaan human resources itu tahun 2005. Ya setelah itu saya pindah ke McD karena McD juga ada lowongan. Ada lowongan, dan juga minta saya untuk kerja di sana. Oke. Ya. Jadi berpindah dari awalnya dulu outsourcing human resources itu izin pindah ke McD. Tahun 2005 Pak. Nikah tahun berapa? Saya nikah tahun 2005 bulan Mei. Jadi itu waktu nikah usia berapa? Saya nikah usia 21 Pak. Jadi saya tuh nikah usia 25-nya udah belangsat itu. Kamu usia 21 ya? Iya, saya nikah 21. Sekarang anak paling gede? Anak paling gede sekarang kelas 9. SMP kelas berapa? SMP kelas 3 lah. Waduh. Malah tingginya sekarang lebih tinggi dia, Pak, dibandingkan saya. Jadi anaknya dia tua, anaknya Nandar lebih tua daripada anak saya ya? Oh iya, itu kan 2000 beda. Iya. Keren. SMP di mana? Ya? SMP di mana? SMA saya ada di Dago Pak. Bukan. Anak SMP di mana? SMP sekarang di SMP 19. Negeri ya? Negeri. Kalau yang kedua anak perempuan kelas 3 SD. Oh, jauh dong jaraknya. Iya. Yang ketiga ada? Oh, belum Pak. Belum. Mau masih? Ya insya Allah Pak. Gimana rezekinya aja. Tapi memang diniatin masih pengen punya anak lagi? Iya harus Pak. Lu kan usia udah 40 istri. Oh, istri 37. 35. Oh, istri 19 waktu itu. Beda 2 tahun dengan saya. Allah, ini baru keren nih. Jadi nikah 21 tahun, dia istri 19. Nah, itu beda lagi Pak ceritanya. Gimana? Nikah itu saya itu nabung saya setahun Pak. Kan masih di OB tadi kan? Ya. Nikah itu nabung setahun. Juga saya ini nikah itu nabung 1 tahun untuk biaya ininya macam-macamnya itu. Jadi ya saya pure itu nikah itu dari uang sendiri.
hampir 90% 90% itu uang uang sendiri. sendiri Dari hasil OB. dari usaha OB itu. Keren. Habis itu nikah rezeki lumayan dong. Insya Allah Pak, malah ini lancar Pak. Lancar. Habis itu pindah di McD. Ya, berada di McD saya. McD Dago itu. McD Dago itu saya ya hampir tiap ini seminggu sekali lah libur kasih. Tapi setelah itu Sebentar. Istri kerja juga waktu itu. istri kerja waktu itu di samping McD ada kantor pos memori. Loh itu tahu dong saya. Iya. Kita setiap hari ketemu di situ. Jadi Ya. kamu kalau ke kantor tiap hari tahu memori itu ya. Iya, di sana memori Dago. Terus di apa namanya di McD itu sekarang kalau misalkan beli ke sana ada yang kenal nggak? Ya banyak Pak, masih ada Pak. Banyaknya kan itu ada dua karyawan istilahnya mah, ada full time, ada PKWT. Oh. Jadi saya itu waktu itu masuknya ke tim PKWT. PKWT itu Itu apa? paruh waktu. Oh. Jadi pekerja paruh waktu. Oke, singkat cerita 2007 pindah ke McD, istri juga dibawa kerja di Memori 11-11 sih itu sih. Ya. Gendeng juga. Cuman batasnya itu PLN. dan sekarang Nanda kerja di Exmus Air juga di situ-situ kayak dah gitu. Iya. Oke, selanjutnya 2005 terus 2000 nah 2000 sampai terus kan sampai kita ketemu kan waktu di McD. ya. Oke, saya ketemu Nandari 2007. Waktu itu saya lagi pengen sama Asep ya, pengen buka apa tuh printing gitu. Printing ecek-ecek gitu sih. Nah, yang kerja si Asep. Nah, kemudian Asep masih baru kan. Ya. Ngajak Nandar untuk bantu-bantu. Jadi 2007 saya pernah kenal sama beliau ini. Ya, karena waktu itu saya 2007 itu di McD itu ada reorganisasi lah. Jadi ganti manajemennya dan karena saya PKWT, jadi saya dikasih jadwal seminggu 2-3 hari. Oke, waktu itu. Ya. Terus nyambi di saya ya. Ya, jadi nyambil di Bapak waktu itu. Jadi saya banyak waktunya di Bapak waktu itu. Oke. Tapi dulu saya masih kelihatan itu. Oke. Terus kemudian? Ya, kemudian ya ada. Oh, terus kan pindah ke Faisal. Ya, waktu itu ada kenal Nggak, jadi gini, saya tuh punya usaha, punya invest ke teman. Namanya X lah ya. Nggak apa-apa kesebutin. Saya punya invest, kemudian saya ngasih syarat, oke, asalkan Nandar ikut kerja sama dia mau tuh. Ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2007 Pak. Oh, jadi setelah itu ya, karena yang usaha saya kan kembang-kempis. Ya. Tapi dulu Pak, saya itu belum keluar dari McD loh. Saya 2000 sampai 2011 saya keluar dari McD. Oh my god, jadi waktu kerja di Faisal itu bener-bener double. Masih double saya. Faisal tahu? Faisal tahu waktu itu Faisal jadi customernya McD. Saya samperin, taunya dari sana. Terus waktu itu ngatur jamnya gimana? Ya, waktu itu ya di Bapak Faisal itu saya kerja ya kan di shift pagi siang. Nah, saya kalau di McD itu bisa disesuaikan jadwal Pak, permintaan kita. Karena saya pakai PKWT jadi nggak ada ini, banyak yang kuliah juga kan, jadi ngikutin jadwal kebutuhan saya. Ya, waktu itu saya kerja di McD milih malam. Oke. Malam. Oke, jadi kerja di Pak Faisal itu berapa tahun itu? Dong, 2007 sampai 2011. Gila, 5 tahun Dar. Ya 2007 sampai karena 2011 itu saya keluar McD itu karena saya kecelakaan sama istri di daerah Subang. Sama anak saya juga, saya sempat dirawat sehari di sana di Subang. Pakai motor kamu? Pakai motor saya jatuh. Saya kok nggak tahu Dar 2011. saya jatuh dari motor, ban depan saya pecah. Jadi saya dirawat di sana di Subang sehari. Terus keluar dari McD. Keluar dari McD karena kondisi saya kan waktu itu muka saya belur juga. Masa nggak ada? Ya. Terus? Ya. Tapi keluar. selamat alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Udah. Anak waktu itu usia berapa? 2011. Waktu kecelakaan.
Aduh, masih kecil Pak. Untung dia pakai helm Pak. SNI. Kalau enggak, Kalau enggak dia ini helmnya aja udah ini gugus. kamu kenapa? Nabrak atau ditabrak? Enggak, itu daerah Subang Cicenang. Waktu mau liburan lah ceritanya. Kita bertiga. Waktu itu belum punya anak, baru anak satu kan. Jalan kan berliku. Nah, itu Tapi kamu kalau pakai motor emang ngeri sih. Emang saya kan pernah diboncengin kamu juga. ban depan itu pecah Pak, masalahnya. Ban depan pecah. Goyang. Langsung Hyundai di sana. Tapi nggak kena ketabrak mobil kan ya? Enggak, kecelakaan pribadi. Tunggal ya. Gara-gara itu. Oke, singkat cerita 2011 kerja di printing lama beliau itu 5 tahun. Itulah mengapa saya pernah ngasih kerjaan itu desain buku. Saya tuh penulis gitu, kemarin jadi editor ya. Editor. Nah, saya tahu siapa yang saya ajak karena Nandari jago banget editingnya. Ini sekarang saya dapat kerja lagi bikin ngedit sebuah buku. Editor itu. Saya tahu dia keren banget lah. Kalau desain keren banget lah. Tapi sebenarnya udah mulai bosan sama desain ya. Ya gitulah Pak. Bosan? Enggak juga sih Pak, nggak akan membosenin Pak. Terus kenapa yang tarik tawaran yang kedua ini nggak tertarik? Ya karena waktu belum. Bukan karena honor kan? Belum, enggak Pak. Honor nggak masalah, nggak apa-apa juga. Enggak, kalau sekarang honornya harusnya lebih gede kan, ini kantor. Oke. Yang kedua 2011 keluar dari Pak Faisal. Itu udah di printing kan? Ya. Setelah itu saya pindah ke Pak Haji Iskandar Shah. 2011 itu. Oke, jadi kerja pindah ke lapangan, pindah survei-survei. Ya, saya ikut geologingnya Pak. Logging, kamu bagian pegang loggingnya atau bagian adminnya? Saya pegang loggingnya Pak. Kan nggak langsung logging dong. Ya kan ada bimbingan langsung. Siapa tuh dulu tuh yang gendut-gendut itu juga suka ke masjid itu namanya? Oh, Pak Yadi. Yadi masih? Yadi sekarang terakhir itu jadi kepala sekolahnya Pak Un. Oh ya, di dia Garut. ya Yadi tahu. Nah, terus sama Yadi kan OB juga tuh dulunya. Iya, Oke. Yadi kenal ya saya jadi. Nah, kemudian di Pak Iskandar berapa lama itu ke Kalimantan terus itu? Ya, saya 3 tahun di Pak Iskandar. Saya itu perusahaan survei ya, survei apa? Geologing di Batubara gitu. Kita panggil. Woi. Sini. Ini ada tamu kita yang pernah jadi guest saya nih. Lagi masuk di YouTube. Oke. Dia nih pernah jadi tamu. Terus? Ya, di Pak Iskandar saya di lapangan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara itu pernah. Dulu tuh saya waktu ke Kaltara kamu komen juga kok. Saya waktu kemarin Kaltara tuh kemana? Yang mana ya? Saya kemarin Kaltara, terus kamu bilang saya pernah ke situ kamu. Gitu. Ya, saya pernah di daerah Tanjung Selor. Nah, Tanjung Selor saya bilang kan, saya ke Tanjung Selor ya. Ke Tanjung Selor terus bilang saya udah pernah ke sana kan, kamu bilang gitu. Malah saya pulang dari Tanjung Selor itu ke Samarinda itu 32 jam pakai mobil. Oke, terus masuk Dar, masuk Pol, di belakang Pol. Nah, terus habis itu? Ya, habis itu saya 2014 saya kerja di PU. Kerja di PU 2014 sama Bu Fitri dulu kan? Iya, dulu sama Bu Fitri. Tapi kita belum ketemu ya waktu itu ya, karena saya ke Jepang kan? Iya. 2007 terus 2014. Iya. Sampai sekarang. Iya. Jadi sekarang di Expus Air itu berapa tahun? Dari itu aja. Expus Air berarti 2014 sampai sekarang 6 tahun. 6. Pertanyaan saya, kapan kuliah? Saya kuliah tahun 2015 saya. Oke, masuk Pus Air dulu baru kuliah. Iya. Ini.
Jadi kenapa kamu milih Pusair? Tentu karena bosan di lapangan juga atau gimana? Enggak juga sih, ada kesempatan dekat rumah aja Pak. Ada yang nawarin. Iya, ada yang nawarin itu, dan juga Terus dekat rumah. tapi sama Pak Iskandar baik-baik aja kan? Ya, malah sering komunikasi Pak. Karena kan waktu itu kan batubara juga udah lagi turun juga kan? Ya saya izin pamit berhenti di Pak Iskandar ya karena waktu itu emang kondisi batubara lagi Turun. turun. Jadi timingnya tepat. Ya. Pas lagi turun, kemudian ada tawaran masuk Ya. 2014. Ya. Nah kemudian kerja di kantor sekarang. Ya. Mantap. Nah kemudian 2015 kuliah. Ya. 2015 saya kuliah Sambil kerja? Iya, sambil S1 Di mana? saya di Fiksi Gadesa. Isi Ganesha. Ya. Sampai sarjana keluar 2000 Saya malah lebih cepat Pak, 2017. gendeng. Saya 2 tahun setengah. Mana ada itu sarjana 2 tahun setengah? Iya, saya mengambil jurusan double degree, itu istilahnya mah 2 gelar sekaligus. Jadi ada tawaran sebenarnya saya Apa sama apa? 3 tahun setengah. Terus? Cuman waktu itu ada tawaran, jadi saya ngambil SP semua Pak. Oh, jadi gini. Jadi kenapa 2 tahun setengah itu karena kamu tiap SP kamu ambil terus. Iya, saya ambil terus SP. Gendeng kamu. Jadi saya ngambil langsung 2 gelar sebenarnya Pak. Terus satu lagi gelar apa? Satu gelar D3, satu lagi gelar S1 Pak. Oh ya enggak dong, dipakainya satu doang. Ya, karena emang waktu itu ya S1. Oke, jadi kamu sarjana, sekarang sarjana informatika, betul? Ya Pak, betul Pak. Tapi ahli desain. Tapi kemarin bimbing mahasiswa. Jadi dia kemarin, jadi waktu itu saya ditakdirkan ketemu lagi sama dia dan ada mahasiswa KP ya. Ya Pak. KP yang bimbing dia. Sekarang ada lagi satu lagi Pak. Anak KP juga dari Ya. mana? Telkom juga. Bukan Pak. Kurang tahu sih, tapi ya lagi minta datanya. Oh, jadi dia pernah jadi dosen pembimbing dia. Keren. Oke, 2000 terus sampai 2019. Saya ketemu lagi 2019. 2019 Pak Ketemu lagi di satu ruangan. kantor, satu ruangan. Seru. Pertama paling seru itu waktu itu kita sering ke lapangan berdua. Yang kedua itu yang saya miss itu daerah apa namanya? Itu desain kamu keren banget sih menurut saya, feelingnya tuh keren banget. Jadi editornya kelas kakap lah. Jadi kamu tuh keren, bagian desain tuh punya taste gitu loh. Ini kalau ini ke sini, kalau itu cocok, selera saya cocok sama dia. Yang ketiga saya salut kerja kerasnya. Jadi 2020 ini saya pindah. Ya. Saya pindah gedung. Cuma mau saya tarik nggak boleh, diribut sama Bu atasannya dia yang baru. Oke, konklusinya apa nih? Gimana Pak? Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya berarti ya gitu aja. Orang yang kalah itu berarti orang yang tidak pernah mau mencoba, dan orang yang kalah itu adalah orang yang berhenti perjalanan. Jangan pernah, berarti kalau gitu jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di perjalanan. Iya Pak. Oke, Nandar yang dulunya OB, sekarang bekerja di perkantoran, cukup settle, alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Tahun berapa? Dua Pak, rumah. Satu Pak. lagi di mana? Saya di rumah di Tubagus Ismail, itu punya tanah warisan kecil. Oh iya. Dulu saya pernah ke situ. Saya bangun itu. Oke, jadi punya rumah sekarang 2, yang satu kecil di Tubagus, warisan dibangun. Berapa luas tanah di situ? Kecil Pak. Pokoknya dulu kan tinggal awal di situ. Iya. Terus habis itu sekarang ngambil perumahan. Ya, di daerah dekat sini, daerah mana tuh? Dari Cijambe. Itu saya udah sangat mapan lah itu. Saya pernah ke sana, kemudian punya mobil juga, walaupun nyicil. Ya Pak. Ya kan saya juga nyicil juga. Iya Pak. Jadi beliau sudah cukup puas, dan ini sebuah kerja keras dari seorang OB menjadi kerja di perkantoran, pernah di lapangan juga, pernah jadi kerja di McD, pernah di lapangan, terus printing juga, dan kemudian sekarang administrasi. Arsiparis atau apa? Administrasi.
Kan arsiparis atau jabatan fungsionalnya itu sudah disuruh milih. Enggak Pak, kalau non PNS. Oke. Buka-buka sukses Dar. Kita tetap Insya Allah, bersahabat. amin, Pak. Saya nitip satu editor lagi buku. Semoga sukses. Insya Allah Pak. Sukses subscribe gitu. Pak Bubun jangan lupa subscribe. Pak Bubun tuh selalu nonton itu. Oh gitu. Aduh, bentar Pak Bubun. Bye bye. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.